Jemaat sekalian, saya mau membaca bagian firman Tuhan. Saya kemarin tanya informasi ke Pak Pendeta. Ini dalam rangka kita di minggu-minggu kebangkitan untuk menantikan peristiwa yang luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus nanti setelah 50 hari setelah kebangkitan. Jadi saya mau menolong kita untuk malam ini membahas satu tema, yaitu kebangkitan Kristus membebaskan orang percaya dari kuasa dosa. Ini saya pikir akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Dan pembacaan yang saya pilih untuk kita dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saya mau baca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kalau tidak berkeberatan, jemaat bisa baca ayat yang ke-10, saya 11 dan sampai bagian ini selesai. Supaya kita baca secara berganti-gantian. Saya akan mulai ayat yang ke-9. Roma pasal 6. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya melayani ini, kalau saya hitung di luar yang sebelum saya masuk ke ladang, sudah kurang lebih 32 tahun. Saya dulunya memang kerja, karena panggilan saya tinggalkan. Dan saya terkejut waktu mulai masuk di studi di teologi dan masuk ke pelayanan. Saya dulu berpikir, ternyata di dalam pelayanan ini tidak seperti yang kita bayangkan juga. Saya pikir ini kelompok orang-orang kudus ini ada di sini, kelompok orang-orang berdosa ini masih hidup di perusahaan di dunia. Ternyata tidak juga. Setelah kita juga berjumpa dalam konteks-konteks pelayanan, ternyata ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Yang saya lihat tidak menyenangkan dalam arti membuat saya terganggu. Kenapa masih ada seperti ini dalam konteks pelayanan? Ada teman-teman yang hidup dengan cara-cara yang tidak memuliakan Allah, hidup dengan cara-cara dunia, cara berpikir yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya saya melihat tema ini untuk menolong kita semua sebagai orang percaya. Kenapa ada orang yang mengatakan saya orang percaya, saya aktivis gereja, saya terlibat dalam pelayanan, tetapi masih hidup dalam ketidakbenaran dan dibelenggu oleh dosa. Jemaatku yang saya kasihi, apakah kita sebagai orang percaya, waktu berbicara tentang tadi ada lagu yang cukup menarik, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu kan mengalahkan si jahat, membawa kita dalam kemenangan, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah jemaat sekalian, saya juga sebagai hamba Tuhan, apakah benar kita ini hidup dalam kehidupan hari lepas hari dan sedang mengalami dampak dari kebangkitan Kristus? Pembacaan kita pada malam hari ini itu ada satu kalimat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Itu dikatakan begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit di antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itu dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Jemaatku yang saya kasihi, dalam kehidupan Kristen, saya katakan tadi, dalam perjalanan juga sejarah kekristenan, kita tidak punya banyak waktu untuk bahas di sini. Yang sedang membaca pasti mungkin sudah pernah mendapat informasi ini, bahwa ternyata dalam perjalanan sejarah kekristenan sebagai gereja, itu pun terjadi banyak hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Itu sejarah. Terjadi kejahatan moral, terjadi kejahatan-kejahatan yang berskala besar di dalam kekristenan yang berani membunuh orang-orang yang berbeda. Itu sejarah. Nah, ini adalah catatan-catatan kelam dalam kekristenan. Sewaktu para pelaku sejarah di mana orang-orang percaya ada di dalamnya tidak menyadari kehidupan Kristen yang sesungguhnya di dalam Kristus itu seperti apa. Karena gereja pada waktu itu berkolaborasi dengan negara, maka kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan kerajaan Allah itu diintervensi juga oleh negara dan terjadilah kejahatan itu. Nah, itu sejarah yang sudah terjadi. Nah, untuk itu kita sebagai orang percaya, saya katakan tadi, apakah kebangkitan Kristus ini berdampak bagi saudara? Atau waktu kita merayakan Paskah kemarin itu karena ya ini bagian dari catatan sejarah. Yesus telah lahir, dia hidup 3 tahun mengajar, mati, bangkit, dan itu diperingati. Sama seperti kita juga memperingati ini ulang tahun manusia. Setelah mati nanti bikin ucapan syukur di rumah. Ada yang masih 3 hari, 40 hari lah. Ada yang bikin ulang kematiannya sudah 1 tahun diperingati. Ya macam-macam begitu. Walaupun tidak semua lakukan itu. Apakah hanya seperti itu seremonial yang kita kerjakan di dalam gereja? Apakah dampak sesungguhnya kebangkitan Kristus bagi orang percaya yang masih hidup? Itu yang harus saya dan saudara mengerti. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai para pelayan yang melayani dengan seluruh fungsi kita masing-masing. Saya sering katakan semua kita ini pelayan. Ada yang terpanggil di perusahaan, ada yang terpanggil di pemerintah, ada yang terpanggil untuk bekerja dengan tanggung jawab penuh di dalam keluarga, ada di kebun, ada di laut, di mana saja, apapun profesi kita. Panggilan pelayanan kita dalam konteks orang percaya, apakah kita sedang menjalani hidup dengan keyakinan yang kuat tentang karya kebangkitan Kristus yang memberi dampak bagi hidup saya dan orang-orang di sekitar saya. Ini yang penting. Dalam ayat 10 dan ayat 11 tadi yang saya baca, itu dikatakan bahwa kehidupan Kristus setelah kematian adalah kehidupan bagi Allah. Di situ clear. Dan di situ dikatakan demikianlah kita memandangnya. Kalau demikian pernyataan Alkitab, itu berarti begini. Orang percaya, saya dan saudara, itu kita yang meyakini kebangkitan Kristus. Tidak ada dalih untuk kita bahwa kita ini memang hidup hanya untuk bagi Allah, hanya untuk dan bagi Allah. Itu kalau kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan juga dikatakan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan kuasa kematian dan kebangkitannya, dikatakan juga kita adalah pribadi-pribadi yang hidup sebagai hamba kebenaran, bukan lagi menjadi hamba dosa. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Kalau demikian, saya kembali bertanya, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami dampak dari ini? Saudara sungguh hidup bagi Allah? Saudara memang tidak lagi menjadi hamba dosa dan hidup dalam kebenaran, dalam standar Tuhan dari hari ke hari? Mungkin jemaat akan katakan, Pak Pendeta saja masih jatuh bangun, masa orang Manado bilang, masa orang bisa hidup seperti itu? Apa benar pernyataan seperti itu? Tidak. Orang percaya tidak ada toleransi dengan kehidupan ketidakbenaran di dalam dosa. Tidak ada kompromis mengikut Allah dengan standar Allah, apalagi meyakini kuasa kebangkitan Kristus yang di situ dikatakan dalam pembacaan kita tadi
bahwa kita orang-orang yang percaya kita harus mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah, mungkin ini menjadi persoalan yang sering terjadi di mana-mana. Apakah benar seorang Kristen bisa hidup tanpa dosa di bumi ini? Apa benar kita hidup tanpa dosa di bumi ini? Alkitab kasih kita jaminan bahwa bisa berkemenangan. Kita memang orang berdosa yang lemah dan tidak berdaya. Tapi satu hal yang kita harus tahu, hidup untuk menang atas dosa itu bukan persoalan saudara. Dalam arti saudara sendiri mampu untuk hidup seperti itu. Tidak. Itu sebabnya kita percaya kepada kuasa Kristus yang sudah bangkit itu, dan kuasa itulah yang memungkinkan saya dan saudara untuk hidup bebas dari dosa. Di luar saya, nonsen. Kepribadian saya ini kan orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam kandungan kata pemazmur, saya dikandung di dalam dosa. Kalau saya dikandung di dalam dosa, natur saya natur dosa. Itu yang dalih dipakai. Kita kan orang berdosa. Teman-teman saya pendeta, kalau kita diskusi di kalangan gereja-gereja mainstream, mana bisa orang mau bebas dari dosa? Kalau sudah ngomong begitu bagaimana? Tidak bisa. Sebagai orang percaya, apalagi sebagai hamba Allah, kita harus menang dan bebas dari dosa. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus memungkinkan hal itu. Amin ya. Amin. Sebagai orang percaya, faktanya kita masih jatuh bangun juga di dalam dosa. Benar? Saudara bisa berefleksi, merenung, kenapa saya jatuh lagi dalam dosa, iri hati, dengki, cemburu, mungkin bersinah dalam pikiran, dosa kebohongan. Saya sering tanya ke anak-anak muda, kalau saya karena pelayanan kampus, saya tanya kepada pengurus-pengurus mahasiswa, siapa di sini yang masih biasa bohong? Mereka tertawa-tertawa. Terus saya tanya ke mereka, tahu enggak kalau berdusta itu dosa? Mereka bilang tahu. Terus saya tanya, sejak kapan adik-adik tahu kalau berdosa itu menipu itu berdosa? Terus mereka bilang, ya masih sekolah minggu sudah dengar-dengar bahwa menipu itu berdosa. Jadi kita balik tanya, sejak sekolah minggu ngomong didengar, menipu itu berdosa. Pertanyaan saya, terus masih bikin dosa dengan menipu atau enggak? Tersenyum-senyum. Kenapa masih hidup dengan cara yang tidak benar? Kalau kalian tahu itu dosa. Mungkin saudara katakan, saya tidak membunuh. Oke? Saya tidak bersinah. Tapi saya menipu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar itu berasal dari siapa? Si jahat. Terus bagaimana kita orang gereja? Bagaimana kita orang Kristen? Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memberi dampak bagi dunia? Kalau, saya ulangi lagi, bagaimana saya dan saudara sebagai orang percaya memberi dampak bagi dunia kalau kita masih hidup sama seperti orang dunia? Apa yang membedakan gereja dengan dunia ini? Kuasa Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Salah satu kuasa yang membuat manusia yang terbelenggu dengan dosa terbebas dari dosa, itulah gereja. Amin. Saudara lebih pilih mana? Kalau saudara sakit, saudara berdoa supaya saudara sembuh. Terus saudara sedang jatuh bangun dalam dosa, saudara saudara juga sedang bergumul dengan dosa, tapi saudara tidak pernah berdoa untuk sembuh dari penyakit itu. Orang lebih pilih berdoa untuk kesehatan kan, daripada berdoa untuk dosanya. Seharusnya orang percaya yang masih bergumul dengan dosa-dosa yang tidak memuliakan Allah, itu menjadi pokok doanya. Amin.
tubuh ini fana. Yang sudah tua pasti sakit juga. Itu sudah proses di Alkitab, baca di kitab pengkhotbah itu. Ada masa di mana tulang ini sudah tidak berfungsi. Itu bagian dari kehidupan kita. Begitu. Memang Allah sanggup menjamah tubuh yang kena kanker, kena tumor. Bagi Allah terlalu kecil. Dia tabib yang ajaib. Tetapi Allah lebih konsen hatimu yang bersih daripada tubuhmu yang sakit. Amin. Pilih mana? Pernah kita katakan, kalau matamu membuat engkau berdosa, cungkil dia. Lebih baik engkau mati, masuk surga dengan satu mata. Artinya apa? Kita lebih fokus pada hal-hal yang bersifat kedagingan daripada fokus kepada hal yang bersifat spiritual yang menyenangkan Tuhan. Ini yang sedang terjadi dalam kekristenan. Saya sering kemana-mana seminar, sering pelayanan misi, sering buat pelatihan pemuridan. Saya ada baca multiplikasi. Multiplikasi adalah strategi yang saya kerjakan dari tahun 97 di Campus Crusade for Christ International, CCC. Itu hal yang kami sering lakukan dan terus lakukan sampai hari ini. Dalam beberapa strategi untuk bagaimana melakukan strategi multiplikasi, kuncinya adalah saya sebagai seorang pemimpin spiritual harus hidup dalam apa yang saya katakan. Baru saya bisa bermultiplikasi, memberi dampak pada orang lain. Kalau hidup saya tidak berdampak pada orang lain secara spiritual, maka saya tidak bisa bermultiplikasi. Kan begitu. Orang akan percaya, trust kepada saya jika hidup saya benar-benar pada rule yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Cara hidup kita di dunia ini, seperti kata Rasul Paulus, bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah yang ada di bumi. Kan begitu. Saya sering katakan di mana-mana, kita ini punya KTP ganda. Hanya surga kan kita tidak pegang KTP-nya di dunia ini. Tapi Paulus katakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Untuk itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya di bumi. Jemaatku yang saya kasihi, kami juga pendeta masih hidup di dunia. Saya mau beritahu, kadangkala pikiran saya juga yang sudah katakan saya mau tinggalkan dunia, itu masih tergoda dengan dunia ini. Karena saya masih di bumi. Tetapi karena saya selalu setiap saat meminta Roh Kudus menjaga pikiran, supaya saya tidak terkontaminasi dengan filosofi dunia, dan tidak terjebak dengan tawaran dunia, maka saya harus minta Roh Kudus menolong saya. Supaya saya juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan itu yang menolong saya untuk tidak terjebak dengan dunia. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai warga kerajaan Allah tidak pernah berpikir tentang perkara-perkara surgawi, hanya berpikir untuk besok, bisnis, untung, apa semua, itu akan jadi masalah dalam kehidupan spiritual. Karena kewargaan kita ada di sana. Amin. Pertanyaan saya, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu pikir untuk perkara-perkara di sana? Dari 24 jam, berapa jam kita pakai berpikir untuk perkara-perkaranya Tuhan? Itu penting dalam hidup ini. Nah, di dalam ayat yang ke-6 itu kan ada kalimat penting di situ. Karena orang-orang yang masih berpikir tentang dunia ini, sebenarnya dia masih diperbudak oleh dosa. Karena itu natur kita. Maka semua yang kita pikirkan hal-hal yang sementara di bumi ini. Dan disitulah orang banyak jatuh ke dalam dosa. Begitu. Terjadi kehidupan moral, cara berpikir yang jahat, menjatuhkan satu dengan yang lain. Seharusnya kan kita bersyukur dengan kesuksesan orang lain. Kata Alkitab, itulah kasih. Tapi karena kita sudah terjebak dengan pikiran-pikiran dunia yang sementara dan tidak berpikir tentang perkara-perkara di sana, kita semua terseret dan jatuh. Pembacaan kita sebelumnya kalau kita baca di Roma pasal 6, itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu pun harus kita mengerti. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, tubuh daging saya ini tidak boleh diperhamba lagi oleh dosa. Gitu.
Nah, untuk itu jemaatku yang saya kasihi, sebagai orang-orang percaya, bagaimana caranya supaya kita ini bebas dari perbudakan dosa ini? Ini kan kalau bicara perbudakan kan teorinya teman-teman yang sering baca sejarah kan tahu apa itu budak. Budak itu kalau sudah dibayar, dia harus tunduk pada orang yang membayarnya. Apapun yang dia tidak mau kerjakan, dia harus kerjakan. Demikian pula jika saya dan saudara masih menjadi budak dosa. Budak dosa itu sama dengan seseorang yang kadang-kala dia duduk yang dipikirkan kejahatan. Mau berpikir baik, yang jahat yang datang. Dan itu yang dia lakukan. Yang dikerjakan adalah hal-hal yang ada dalam pikiran yang jahat. Itu yang namanya budak dosa. Itu sebenarnya Paulus menggunakan bahasa dalam kitab Roma, dia katakan, kamu tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Hamba dosa adalah orang yang dari hari ke hari masih terus hidup di dalam dosa. Apapun jenisnya, ya dosa. Dosa itu kan orang yang tidak hidup menurut standar Allah. Kalau saya pakai kata Yunani yang dipakai di dalam Alkitab, dosa itu adalah orang yang tidak hidup dalam standar Allah. Hamartia, kan di situ. Lu jatuh jauh dari sasaran. Itu kan hamartia. Nah, bagaimana caranya supaya kuasa kebangkitan Kristus yang tadi kita nyanyikan itu dengan lagu yang sangat menarik, bahwa iblis sudah dikalahkan, kita jadi pemenang. Pemenang bukan pemenang judi kan? Bukan pemenang tender kan? Bukan. Iblis dikalahkan, maka kita akan jadi pemenang atas dosa. Dan segala kuasa iblis yang membuat manusia menjadi hamba ketidakbenaran. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa mengalami hidup berkemenangan dengan kuasa kebangkitan Kristus? Itu yang penting. Bagaimana? Di dalam catatan Alkitab ada beberapa referensi yang saya akan coba menolong kita lewat bagian yang kita baca pada malam hari ini. Ini mengarah kepada saya dan saudara tidak boleh lagi memperhambakan diri kepada dosa. Kan larinya ke sana. Kalau kita baca teks pada malam hari ini, bahkan Rasul Paulus memberikan ketegasan di sini bahwa janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Di situ dikatakan, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Maka saya mau katakan pada malam hari ini, seorang yang ingin hidup dan berkemenangan atas dosa, pastikan bahwa saudara sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Allah. Dengan cara apa? Percaya bahwa dia sanggup menolong saudara bebas dari dosa. Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20, ia katakan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Mari kita pastikan penyerahan diri kepada Allah dan meminta Allah mengontrol hati dan pikiran saudara. Dia masuk dan tinggal menetap dalam hidupmu. Teman-teman di gereja Pantekosta kan tidak asing itu bicara tentang Yesus, terima Yesus, lahir baru, itu kan tidak asing. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara sudah sungguh-sungguh menempatkan Kristus mengontrol hati dan pikiranmu? Sehingga keinginan daging saya takluk pada keinginan Kristus. Itu yang dimaksud. Kemauan saya takluk pada kemauan Kristus. Itu yang dimaksud. Maka Paulus mengatakan, hidup kini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Karena saya berserah, saya minta dia kontrol. Pastikan jemaat harus sampai ke sana. Kalau belum, ada Bapak Gembala. Pak, Bapak Gembala bagaimana, Ibu Gembala? Kita ini masih jatuh bangun dalam dosa. Berlutut dan minta kuasanya. Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik yang saya kasihi, saudara tidak punya kuasa apapun membebaskan dirimu dari kedaginganmu.
Karena kita orang berdosa, naturnya dosa. Saya dan saudara tidak punya kuasa apapun dalam diri kita membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Allah. Dan kita pun tidak punya kuasa apapun yang mampu mengontrol pikiran yang jahat ini untuk hidup dalam standar Allah. Karena kita naturnya orang berdosa. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit itu. Dia hidup, ada hari esok. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu yakin dia bangkit dari kematian dan dia hidup hari ini? Amin. Yakin? Pernahkah saudara berdiskusi pribadi dengan dia dan katakan, Yesus, engkau hidup, engkau telah mengalahkan maut, tolong saya. Kenapa saya selalu lihat orang cepat cemburu kalau orang sukses? Kenapa saya sering terjebak dalam kemunafikan? Kenapa saya terjebak dalam kedengkian? Kenapa saya suka berdusta? Kenapa saya dalam hidup ini tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang bersifat spiritual? Yesus yang bangkit sanggup menolong saudara. Amin. Dia ada, dia hidup. Bapak Ibu jangan sangka kita nih hamba Tuhan bebas dari segala tawaran dunia ini. Saya kadang-kala berlutut di kamar dan hanya tanya, Tuhan bagaimana? Kenapa pikiran saya tiba-tiba sudah nggak beres ini? Tolong jaga dan kendalikan. Saya tidak mampu. Jaga hati saya. Saya orang berdosa. Saya sudah ditebus. Saya percaya kuasa-Mu ada. Tapi kedagingan saya kadang-kala berperang melawan roh. Saya harus minta kuasa Allah. Maka pembacaan kita pada malam ini bagaimana kita gambaran bahwa itu harus kita minta. Kita harus apa? Dan janganlah menyerahkan dirimu. Kalau itu ada, datang, jangan serahkan diri ke situ. Tapi Alkitab katakan di sini, kita serahkan anggota-anggota kita kepada Allah. Itu kan pembacaan ayat 13. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Anggota-anggota tubuh itu apa? Semua yang liar-liar itu, yang sudah dicemari oleh dosa. Pikiran yang jahat, keinginan yang tidak memuliakan Allah, cara berpikir yang kotor, dan segala macam yang pernah dicemari sejak kita lahir di bumi ini. Itu yang kita kuduskan kepada Tuhan. Saya waktu diminta pindah Pak Pendeta dari Tangerang, dari Jakarta ke Manado, saya itu bergumul. Dari sisi kehidupan, kita ini kan manusia berdosa. Ini sudah nyaman. Tinggal di kompleks real estate, mau pesan makan malam-malam tinggal main tenis tombol. Sudah, menikmati semua, ada. Anak-anak sekolah di sekolah yang bagus, international school. Berkat juga uangnya. Kadang-kala kita harus mengatur untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Karena Tuhan memang memberkati. Waktu saya disuruh pindah, saya juga bergumul. Tapi saya katakan, Tuhan, kalau ini panggilan dan tugasmu, saya harus tinggalkan. Tuhan berikan saya keyakinan yang kuat. Dan jangan saya terjebak dengan apa yang ada. Karena Engkau yang mengerti hari esok. Saya bisa berpikir bahwa di sini aman, tapi saya tidak tahu hari esok. Amin. Kita tidak ngerti hari esok. Malam pun kita tidak tahu. Dan saya katakan, Tuhan, saya bilang sama istri, kalau memang ini sudah persetujuan organisasi, kita berangkat. Kemana kita disuruh kita pergi, apapun konsekuensinya. Saya punya rumah di sana. Saya datang ke Manado, saya kontrak. Saya kontrak. Kontrak hampir 2 tahun lebih. Karena yang punya rumah mau pakai, kami bergumul. Tuhan bagaimana caranya ini? Ini kami kayak orang yang gak punya rumah aja, di sana ada rumah. Gitu. Datang di sini kita kontrak di Manado. Tapi oleh anugerah Tuhan, memang Tuhan itu selalu tahu yang terbaik untuk setiap kita.
Ada seorang teman yang pernah melayani sudah lama di Jakarta, dia ada ketemu, dia tanya, Pak Daud, di sini tinggal di mana? Di sini. Oh, terus ya udah kita sewa di sini. Dia katakan sudah, nanti pindahkan rumah panggung saya. Terus ada orang datang ke rumah, ini ada tawarin tanah di sini. Saya bilang uang saya tidak cukup. Terus tiba-tiba ada teman katakan sudah, nanti bayar kok, nanti kita tambah gampang itu nanti. Ini barang-barang begini jadi mudah. Bukan macara hal fana yang saya mau katakan itu. Itu semua di bumi ini titipan. Yang saya mau katakan adalah, saya dan saudara dalam hidup ini jangan terjebak dengan hal-hal yang sementara. Itu poinnya. Karena Allah lebih mementingkan hidupmu, tubuhmu, jiwamu untuk kepentingan dirinya, daripada saudara berkepentingan dengan barang-barang yang sederhana, yang fana. Gitu. Allah menciptakan saya, menurut Rick Warren, Allah menciptakan saya dengan tujuan dari dirinya sendiri. Amin. Pahamilah itu, bahwa saya ada di sini, Bapak Ibu ada di sini, ada di mana. Allah menciptakan kita untuk satu kepentingan, untuk dirinya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jangan lupa, jangan pikir tubuhmu milikmu, dipakai untuk kedaginganmu, bahkan menyenangkan tubuh dengan dosa. Celakalah kita. Kebangkitan Kristus membawa kita ke sana. Poin yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kemenangan? Saudara dan saya harus meyakini bahwa kuasa Kristus sanggup membebaskan saudara dari belenggu dosa. Itu keyakinan. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada. Caranya sederhana. Saya tidak mampu untuk hidup benar. Bapak Ibu tidak mampu untuk hidup dalam standar Allah. Tenangkan hatimu dan katakan, Kristus, Engkau hidup. Kerjakan dalam hidupku. Amin. Sederhana saja. Saya pernah ada persoalan dengan teman dekat. Saya sangat marah karena saya waktu masih studi waktu itu. Saya juga bergumul bagaimana cara saya tiap ketemu marah. Ketemu, ya kita dulu dibesarkan, bapak saya dulu komandan militer. Saya dibesarkan di keluarga militer. Dan gaya-gaya hidup, taulah anak-anak kolong seperti apa. Jadi saya punya rasa terganggu, ingin menghajar. Ini sudah sekolah teologi ya. Saya berdoa di kamar. Tuhan, tolong saya untuk mengatakan dengan jujur bahwa saya terganggu dengan dia dan saya mau ampuni dia. Bapak Ibu, itu bukan sesuatu perkara yang saya bisa kerjakan sendiri. Kedagingan saya tidak sanggup. Tapi oleh anugerah Tuhan, setelah berdoa, itu seperti ada kuasa yang kuat yang datang, yang mengontrol pikiran saya dan bisa merendahkan diri dan katakan, saya minta maaf kalau saya salah, tapi saya juga memaafkan kamu karena saya marah sekali sama kamu. Hari ini kami jadi teman. Bulan lalu saya ke Manokwari, dia katakan, kawan tolong khotbah di gereja dulu. Kami teman. Yang saya mau katakan di sini adalah, Bapak Ibu, adik-adik, dosa yang ada dalam hati dan pikiranmu, engkau tidak mampu bereskan. Secara psikologi ada teori, karena saya ambil studi khusus tentang itu. Untuk menolong merubah perilaku dalam teori psikologi. Tapi ternyata dalam beberapa buku teks yang saya pelajari, para psikolog juga yang ada di Eropa dan Amerika, mereka juga bunuh diri. Mereka tolong orang, tapi mereka juga frustasi dengan hidup dan bunuh diri. Berarti teori psikologi bisa sedikit menolong, tapi tidak menyelesaikan persoalanmu. Amin. Jangan bangga dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Jangan. Mau you punya pengetahuan, you pikir itu bisa selesaikan semua persoalanmu. Teman-teman saya tamatan S2 bisnis di Amerika. Mereka pikir datang ke Indonesia akan bisa bermain, dan dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka siap berkompetisi. Ternyata juga harus berlutut, minta Tuhan tolong. Nah, tidak semudah itu. Apalagi dosa. Amin. Berlutut minta Tuhan tolong. Bebaskan engkau dari cara berpikirmu,
dosa-dosa yang terus menghantai hidupmu dari hari ke hari. Penipuan, kebohongan, berdoa. Saya tahun 91 berlutut dan katakan begini, Tuhan, mulai hari ini tolong saya untuk tidak berdusta kepada siapapun. Kalau saya terjebak dan tidak sadar, Tuhan tolong ingatkan saya dengan ajaran-Mu. Dan memang betul, saya pernah terjebak, berkata seperti benar padahal tidak benar. Dan Tuhan hajar. Wih, kenapa saya jadi begini? Tiba-tiba kena demam tinggi, ya bla bla bla. Saya pulang ke kamar berlutut, Tuhan, apa dosa saya? Seperti slide, Daud, kamu mendustai teman-temanmu dengan cara yang sangat elegan, seperti tidak berdosa. Dan saya berlutut minta ampun Tuhan. Sejak saya berdoa 5 menit, penyakit saya itu seperti pergi. Ditarik sama Tuhan. Kan itu memang doa saya. Sebabnya waktu saya masih umur 27, saya berpacaran waktu itu. Saya punya pesan satu kepada wanita yang kami berkomunikasi. Hanya satu yang saya minta, kejujuran darimu. Kalau tidak mungkin kita akan lanjut. Dan saya terkejut. Masa ada orang katakan saya cinta you, tapi dia mendustai saya. Di kamus kepala saya tidak nyambung. Maka kita selesai. Anak muda yang masih single, saya berikan pesan untuk kalian. Cari orang yang takut Tuhan dan hidup tunduk pada otoritas Tuhan. Kalau saudara coba-coba dengan yang keinginanmu hanya lihat dari tatap matamu dan tidak lihat isinya, jangan menangis untuk hari esokmu. Allah bekerja lewat orang-orang yang sungguh-sungguh bersih hatinya. Dan Allah sanggup memberkati masa depanmu kalau engkau bersih. Dan saya tidak pernah takut kita pisah. Saya terlalu percaya Allah tahu yang terbaik untuk diriku. Nggak usah bingung, nggak usah panik dalam hidupmu. Diputus pacar jangan sedih, jangan frustasi. Tinggalkan Tuhan gara-gara orang yang kau cintai tinggalkan dirimu. Engkau tidak tahu hari esok, tapi Allah tahu hari esok. Bisa saja Allah yang perintahkan dia, tinggalkan orang ini. Tapi Allah akan siapkan yang terbaik untuk dirimu. Kan begitu cara berpikirnya. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Tunduklah pada otoritas Allah. Hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Kau akan diberkati. Itu janjinya. Janjinya bukan hanya masalah uang, ketenangan batin, damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh harapan. Itu bagi kita yang percaya. Nggak usah kita panik di bumi ini. Hari esok mau dalam kendali Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita hidup berkemenangan? Setiap hari kita meminta pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Setiap hari bangun pagi meminta pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Saudara akan mengalami kemenangan pada hari itu. Ada cobaan datang, katakan Tuhan tolong saya. Jangan hanya tolong waktu sakit, tolong waktu you punya krisis secara ekonomi. Tapi waktu engkau tergoda di dalam dosa, katakan kepada Tuhan, tolong saya. Allah akan menolong engkau. Amin. Saya kadang-kadang lihat, kalau bicara penyakit, bisnis, orang lebih fokus berdoa. Tapi dosanya dia tidak berdoa serius. Kita ini tebusan Allah, yang dikuduskan oleh Allah. Dan saya mau katakan sesuatu untuk kita semua orang percaya, bahwa engkau sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar bagi yang percaya pada Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Jangan main-main. Tebusan Kristus sangat mahal. Jangan hancurkan hidupmu dengan ketidakbenaran dan dosa bagi orang-orang yang menjadi pemilik milik Kristus. Karena engkau sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Jangan main-main dengan dosa. Mujizat terbesar dalam hidup ini, dalam diri orang percaya, bukan sembuh dari kanker. Mujizat terbesar dalam hidup ini adalah bebas dari belenggu dosa. This is right.
This is the Bible said. Ini paling penting, this is important for the Christian. Karena kalau orang Kristen hanya cari hal-hal yang sementara di bumi ini. Ingat, kekudusan itu dikehendaki oleh Allah di bumi ini sampai ke sana. Surga tidak ada tempat yang cemar di dalam. Surga adalah tempat orang kudus. Amin. Bukan orang cemar. Engkau sakit dan mati dalam masa sakitmu, tapi hatimu bersih dan kudus, engkau berkenan kepada Allah. Amin. Engkau sehat, tapi mati dalam ketidakbenaran dan dosa, Allah tidak berkenan dalam hidupmu. Pilih mana? Pilih mana? Kalau boleh juga sehat dan mati dalam kebenaran kan? Iya. Itu mujizat. Dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Di akhir khotbah saya ada cerita yang menarik. Bagaimana kita sebagai orang percaya ini bebas dari kuasa dosa. Dalam pengalaman pelayanan saya pernah berjumpa dengan satu orang bapak, dia pengusaha di Jakarta. Saya ditelepon malam-malam, jam 7 malam. Dia katakan, Daud, umur kita sama, dia pengusaha. Pak Daud bisa datang dah ke rumah saya. Kenapa? Ya, saya perlu. Kalau you tidak datang, ya mungkin nanti kamu bisa dengar dan dapat berita, nyari saya ini, saya mungkin ada tidak di rumah sakit atau di penjara. Wah, saya terkejut. Ini maksudnya apa ini? Datanglah saya ke rumah. Saya datang, kita minum kopi, cerita, dan dia katakan, saya ini sudah belajar Alkitab, sampai pernah sekolah Alkitab. Dia pernah sekolah Alkitab di Langowan, Pak, di Pentekostas itu. Terus panggilan pelayanan ini dia tahu, tapi dia bergumul dalam hidup ini. Dia katakan, bagaimana caranya nih kita bisa hidup tenang? Saya tidak tenang, padahal itu uangnya itu, saya kemarin canda-canda dengan dia. Saya bisa tebak uangmu itu ada berapa digit di ini. Dia piara Mercy 2, Pak. Piara Mercy 2, mobil Eropa 2, piara mobil Jepang 2, piara ada Honda motor-motor besar berapa. Rumahnya tuh bayar listrik 1 bulan hampir 5 juta. Bisa bayangkan kekuatan ekonominya. Tapi dia katakan, saya tidak tenang dalam hidup. Rupanya setelah kami diskusi, ketidaktenangan dia karena dia sedang diperhamba dengan uang yang dia punya. Dia sangat takut uangnya itu hilang. Sangat takut itu uangnya nanti bisnisnya jatuh. Sangat takut kalau nanti usahanya itu hancur. Ketakutan itu membuat dia panik dalam hidup. Tapi juga karena dia sering juga ikut-ikut bisnis-bisnis yang tidak berkenan. Itu mengganggu hidupnya. Dan malam itu saya katakan sama dia, karena dia orang Chinese, saya katakan, kok tidak ada cara lain yang bisa buat hidup kita tenang. Minta Kristus datang tinggal dalam hidupmu, minta dia kendalikan keinginanmu, dan pastikan hidup kita bersih dalam pandangan Allah. Tidak ada celah untuk setan landing dan mengganggu hidup kita. Dan itu membuat kita gelisah dan kecewa di bumi ini. Dan malam itu saya tuntun dia berdoa untuk serahkan diri kepada Kristus. Dan hari ini dia banyak gunakan uangnya untuk pelayanan orang-orang yang terlantar di daerah Senen dan segala macam. Bagi saya oke. Dan dia happy. Dia katakan terima kasih. Dia minta saya latih bagaimana cara nginjil. Saya latih bagaimana cara memuridkan. Dan saya lakukan itu. Menolong dia. Dia aktif di full gospel juga. Tapi karena konflik berhenti. Akhirnya sekarang bikin pelayanan sendiri. Cerita tadi memberikan kita gambaran. Bahwa ternyata barang-barang fana ini tidak bisa buat orang tenang. Amin ya. Bapak Ibu, barang fana itu bisa menolong kita untuk membuat kita punya kepuasan hanya dalam waktu tertentu. Coba perhatikan hidup kita. Beli handphone, iPhone yang paling mahal, Bapak Ibu pegang dalam berapa minggu itu sudah jenuh.
Lihat yang baru keluar lagi, pingin lagi. Kenapa demikian? Karena kita tidak didesain untuk puas dengan barang yang ada di bumi. Kita hanya bisa puas dengan siapa? Bapa kita di surga. Ada lagu zaman dulu kita masih remaja. Ku sungguh puas dengan Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan pada malam ini menolong kita, memberkati kita. Jadilah pemenang yang sesungguhnya, karena kita percaya kepada kebangkitan Kristus dan alami dampak kebangkitannya. Dan jadilah orang yang memberi dampak bagi dunia ini, karena kita hidup berkemenangan. Kita boleh menolong orang yang sedang dalam keterpurukan kehidupan, bersaksi tentang Kristus kepada mereka, bahwa hanya kuasa Kristus yang bisa membawa engkau dalam kemenangan, membebas engkau dari dosa, membebas engkau dari kekalutan, kepanikan akan hari esok, dan datanglah kepada Kristus. Itulah tugas dan panggilan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.